رمضان ليتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita menuju 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka harapan besar kita 10 hari ini menjadi 10 hari yang berkualitas dan 10 hari yang lebih bermakna dalam Ramadan kita kali ini. Oleh karenanya, ibadah-ibadah kita yang akan kita lakukan di Ramadan atau di 10 hari terakhir ini agar bisa lebih berkualitas, agar bisa lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berbobot di hadapan Allah, maka 2 syarat agar ibadah-ibadah itu bisa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 2 syarat ini oleh Fudail bin Iyad, seorang ulama ya, yang nama aslinya, nama panjangnya Al-Fudail bin Iyad Ibnu Bishr Al-Mas'ud Abu Ali At-Tamimi ya, Al-Yarbu Al-Khurathani. Beliau mengatakan untuk ibadah yang lebih berkualitas memiliki 2 syarat. 2 syarat ini beliau ambil dari surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad. Ikhwan fillah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji siapa di antara kita semua yang lebih baik amalannya. Surah Al-Mulk ayat 2. Kalimat ahsanu amalah inilah yang oleh Fudail bin Iyad diambil menjadi syarat. Ahsanu amalah, amal yang baik, amal yang ahsan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang memiliki 2 syarat. Pertama, yaitu paling ikhlas, dilakukan atas dasar keikhlasan yang tinggi, dan yang kedua paling tepat, melakukannya tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ikhlas adalah yang dilakukan berdasarkan semata-mata atas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua paling tepat adalah yang berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ibadah kita di akhir Ramadan ini, apakah puasanya, apakah sholat lailnya, apakah sholat tarawihnya, apakah tadarus Qur'annya, atau infak sedekah, atau baca Qur'an dan seterusnya, semua ini harus bisa mendapatkan predikat ahsanu amalah dengan 2 syarat. Ikhlas hanya semata-mata karena Allah, dan yang kedua karena tepat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ibadah yang ikhlas yang hanya dilakukan hanya semata-mata karena Allah, fi wajhillah, diharapkan dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Tidak ada tendensi untuk kepentingan-kepentingan lain, hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua paling tepat adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ibadah-ibadah kita ini sudah ditentukan dalam agama ini, dalam syariat ini, dalam Islam ini. Misal, harus tepat sesuai dengan bimbingan tuntunan Allah dan Rasulnya adalah puasa itu sendiri. Puasa itu kita mulai menahan sejak matahari, sebelum matahari terbenam. Ya. Saat setelah diumumkan di masjid imsak kurang sekian menit, maka di saat itu kita mulai menahan. Setelah itu kita harus berbuka ketika matahari akan terbenam, di sore hari menjelang waktu maghrib akan tiba, atau di saat waktu maghrib tiba. Ini waktu yang sudah ditentukan. Maka kita sekuat apapun kita, sehebat apapun kita walaupun bisa menahannya sampai waktu isya, kita bisa menahannya sampai waktu jam 10 malam, tapi itu tidak boleh kita lakukan karena syariatnya sudah menentukan harus sampai jam maghrib tiba. Inilah yang dimaksud dengan tepat
sesuai dengan tuntunan yang sudah ditentukan. Begitupun misal lain, contoh lain, sholat subuh. Agama sudah mengaturnya 2 rakaat saja. Walaupun kita masih kuat melakukan 4 rakaat, masih kuat melakukan 8 rakaat dan seterusnya, tetap tidak bisa. Agama sudah menentukannya hanya 2 rakaat. Itu yang dimaksud, ini yang dimaksud dengan sesuai atau tepat, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 10 hari terakhir ini bisa kita manfaatkan. Puasa kita dengan ikhlas semata karena Allah. Infak kita semata-mata karena Allah. Tadarus Quran kita semata-mata karena Allah. Dan juga harus dilakukan tepat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Insyaallah 2 saat ini akan menjadikan ibadah 10 hari terakhir ini menjadi ibadah yang berkualitas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان ليتك